Dengarkanlah, di setiap zaman ada luka yang tak hanya merobek hati seseorang, tapi juga mengubah arah sejarah. Draupadi adalah luka itu. Seorang perempuan yang lahir dari api dan pada akhirnya menjadi api itu sendiri. Draupadi bukan sekedar istri para Pandawa. Ia adalah putri Drupada. Lahir dari upacara suci, bukan dari rahim seorang ibu. Sejak awal, hidupnya sudah ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Lahir dari api, dibesarkan oleh api, dan sepanjang hidupnya tak pernah lepas dari panas luka yang membakar. Di istana ia dikenal cantik, cerdas, dan penuh wibawa. Namun keindahan itu bukan berkah, melainkan beban. Kecantikannya menjadi sebab perebutan, penarikan, dan akhirnya penghinaan. Ada satu peristiwa yang menjadi noda tak terhapus dalam sejarah. Saat Pandawa kalah dalam permainan dadu, Duryodana dan adiknya menarik Draupadi ke tengah balairung Hastinapura. Di depan ratusan pasang mata, ia diperlakukan bukan sebagai manusia, apalagi seorang permaisuri, melainkan sekadar barang taruhan. Draupadi menangis. Ia bertanya dengan suara yang mengguncang dinding istana, apakah seorang perempuan adalah milik yang bisa dipertaruhkan dalam permainan? Tak ada yang berani menjawab. Para tetua diam, Bisma terdiam, Drona menunduk. Raja Dhritarashtra hanya bisa gemetar, tak sanggup melawan arus keserakahan anak-anak. Dan disitulah luka itu ditorehkan, bukan hanya pada tubuh seorang perempuan, tapi pada martabat manusia itu sendiri. Draupadi tidak kalah pada malam itu. Ia tidak roboh, meski direndahkan di depan seluruh dunia. Ia berdiri dengan air mata, dengan luka, dan dengan doa yang menggema hingga langit pun bergetar. Luka itu tidak pernah sembuh. Justru dari luka itulah lahir api yang membakar Kurusetra. Api yang akhirnya menelan ribuan jiwa dan mengakhiri sebuah dinasti. Namun mari kita berhenti sejenak, merenungkan bukan pada skala perang besar, melainkan pada skala hati manusia. Apa yang kita lihat dari Draupadi? Bahwa ada satu titik dalam hidup ketika harga diri lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Draupadi mengajarkan kita bahwa ketika kehormatan diinjak-injak, maka diam bukan lagi pilihan, sebab diam adalah pengkhianatan pada diri sendiri. Dalam sunyi kita belajar betapa mudahnya dunia membiarkan luka seorang perempuan. Betapa sering suara perempuan tak dianggap, meski suaranya adalah kebenaran itu sendiri. Draupadi adalah suara itu, suara yang dipaksa bungkam, tapi justru menggema sepanjang zaman. Di usia senja, kita mungkin menyadari setiap orang punya lukanya masing-masing. Ada luka yang sembuh oleh waktu, ada yang memudar bersama usia, namun ada pula luka yang menjadi api yang justru menerangi jalan orang lain. Luka Draupadi adalah pengingat bahwa martabat tak boleh dilelang, bahwa perempuan bukan sekedar bayangan di balik laki-laki, melainkan pusat yang mampu mengubah dunia. Begitulah Draupadi, perempuan yang lahir dari api dan akhirnya menjadi api itu sendiri. Dari lukanya sebuah dinasti berakhir, dan dari air matanya lahir sejarah yang tak pernah padam. Selamat beristirahat. Biarlah kisah Draupadi malam ini menjadi pengingat bahwa setiap luka pun bisa menjadi cahaya. Semoga tidur Anda tenang dan esok hari lahir dengan hati yang lebih kuat. Bye-bye.